Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Hadijah Elmiana. Kali ini kita akan membahas tentang capacity building ustazah transisional. Alhamdulillah kali ini kita menghadirkan narasumber kita yaitu Ibu Nuryati Samatan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Nuryati Samatan akan membahas tentang capacity building transisional. Baik Ibu, saya ingin langsung bertanya. Pertama, sebenarnya apa sih Bu latar belakang dari capacity building ustazah transisional? Ya, baik. Sebetulnya yang pertama saya ingin menjelaskan tentang apa konsep atau apa yang dimaksud dengan ustazah transisional. Ustazah transisional itu adalah ustazah yang berada dalam level, tidak berada di level ustazah modern, dan ustazah juga tidak berada dalam level ustazah tradisional, tapi mereka berada dalam level di antara dua itu, yaitu antara modern dan tradisional, dan mereka saya menyebutkan itu dengan ustazah transisional. Itu dari hasil penelitian saya selama tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan sampai 2013. Konsep itu muncul karena kehadiran mereka memang bukan berada pada level modern, ustazah modern, dan juga tidak tradisional, tapi mereka berada dalam level transisional. Saya melihat bahwa posisi mereka dalam yang berada dalam konsep transisional itu sebetulnya mereka menjadi pionir dari masyarakat transisi yang sebetulnya banyak di negara kita, di masyarakat kita. Dan kenapa harus melakukan capacity building? Karena ada beberapa di antara mereka, atau ada beberapa kekurangan yang harus di-upgrade pada mereka, sehingga lahirlah ide kita untuk melakukan capacity building atau bagaimana meningkatkan kemampuan, terutama pada kemampuan manajemen, kemampuan organisasi, kemampuan menata organisasinya mereka, dan kemudian hubungan internal dan eksternal yang harus mereka upgrade pada diri mereka sendiri maupun organisasi yang dipimpinnya, untuk meningkatkan atau untuk mereka menjadi lebih eksis di tengah-tengah kelompok dan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira seperti itu latar belakangnya. Baik Bu, selanjutnya apa manfaat dari capacity building transisional? Iya, capacity building dari ustazah transisional ini berdasarkan tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Jadi ada materi manajemen by objektif, jadi manajemen berdasarkan tujuan. Kemudian juga bagaimana mereka menata organisasinya mereka, baik secara internal dan eksternal, bagaimana berhubungan baik dalam lingkup organisasi yang mereka pimpin maupun di luar organisasi mereka, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang atau personal mereka itu terkait dengan pondok pesantren, salah satu pondok pesantren tradisional, tetapi di luar itu mereka berhubungan dengan orang-orang yang berbeda, baik secara ideologi, baik dari pendidikan dan lain sebagainya. Dan ini mereka berada di dua kutub sebetulnya yang berbeda antara tradisional dan masyarakat yang secara luas, dan itu butuh kemampuan yang mumpuni untuk berada dan diterima baik oleh masyarakat, dan untuk meng-create diri mereka untuk lebih baik. Saya kira seperti itu. Selanjutnya, apa manfaat dari ustazah transisional? Saya kira tadi manfaatnya sudah ada berdasarkan tujuan. Jadi manfaatnya itu adalah bagaimana mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan berada dalam kelompoknya, karena mereka ternyata setelah dari sekian banyak peserta nanti yang seperti yang ada dalam pelatihan nantinya tuh, terlihat dari bahwa mereka rata-rata membina satu atau berada dalam satu atau lebih dari organisasi yang mereka baik sebagai pengurus majelis taklim rata-rata, atau mereka berada di sekolah-sekolah atau membina masyarakat tertentu di lingkup mereka. Dan yang belum ada, mungkin ada beberapa hal yang misalnya manajemen by objektif itu sangat penting. Kemudian bagaimana menjadi pemimpin perempuan yang baik,
Makanya ada kepemimpinan asertif. Jadi kepemimpinan asertif itu adalah kepemimpinan yang hanya dimiliki oleh perempuan. Jadi memadukan antara kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan, kelemah lembutan perempuan, dan itulah yang disebut dengan kepemimpinan asertif. Manajemen by objektif, manajemen berdasarkan tujuan, kemudian bagaimana juga hubungan mereka di tengah-tengah masyarakat, baik bagaimana membangun hubungan secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu mungkin dengan pengurus masyarakat yang berada di tengah-tengah mereka berada, misalnya lurah, camat, kemudian orang yang lebih di atas. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan melihat video dari Capacity Building Ustazah Transition. Beliau seharusnya yang membuka acara ini, namun karena ada acara webinar bersama Bapak Presiden, jadi saya mewakili beliau untuk membuka acara ini. Adapun acara ini tujuannya adalah merupakan salah satu dari 3 tridharma perguruan tinggi, di mana setiap perguruan tinggi itu harus melaksanakan pendidikan, pelajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya pengabdian masyarakat ini. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali workshop dengan Pondok Pesantren Nurul Huda yang sebelumnya tentang citizen journalism, ya Bu, ketika di lantai 2 itu bersama siswa-siswa, dan sekarang untuk workshop berikutnya adalah tentang capacity building Ustazah transisional, seperti itu. Itu tujuan dari acara workshop ini dilakukan. Harapannya sih kami karena ini workshop saya bukan tidak ingin seperti mengajari Bu. Jadi harapannya karena di sini kita ingin berdiskusi, sharing ilmu. Karena mungkin Ibu lebih tahu daripada saya. Karena di materi yang nanti akan saya bawakan agak kurang pas ketika saya membawakan materi tentang kapasitas kepemimpinan perempuan. Tapi saya membawakan dari pihak laki-laki, takut ada maskulinitas dari pihak saya sebagai laki-laki terhadap pandangan perempuan itu pandangan yang ada di secara umum. Nah, itu harapannya kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi mungkin akan meningkatkan kinerja dari pondok pesantren ini. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide yang brilian untuk meningkatkan lagi pondok pesantren ini lebih maju. Jadi nanti di tengah ada pelatihan, ada seperti semacam kerja kita mencari ide-ide dari materi yang ada. Dan terima kasih kepada Pondok Pesantren Nurul Huda memberikan tempat yang nyaman dan bersedia bekerja sama seperti itu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya izin presennya di depan aja ya. Di jarak sendiri. Agak sedikit ngantuk soalnya kalau duduk. Oke, perkenalkan nama saya Sandy Egananda. Saya kebetulan satu perguruan dengan Bapak Ahmad Fatoni. Saya dari Universitas Gunadarma, S1-nya, S2-nya juga sama. Hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana membangun karakter. Sebenarnya untuk yang ada di modul, saya mohon maaf mungkin nggak sinkron dengan ada yang di modul, karena menurut saya yang ada di modul itu terlalu berat, teoritis banget. Karena untuk pembangunan karakter ini minimal itu harus kali ini workshop, karena saya ingin adanya suatu pelatihan, bukan teoritis. Walaupun pada dasarnya untuk pembangunan karakter ini nggak bisa cepat, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan, karena ini butuh proses yang sangat panjang. Mungkin beberapa dari ibu-ibu di sini mungkin belum tahu jati dirinya seperti apa, karakternya seperti apa, siapa saya di mana dan lain sebagainya, itu mungkin belum tahu. Jadi mungkin saya sedikit kurang lebih sedikit aja, bukan untuk mengajarkan, tapi kita sharing aja ya, ibu. Mungkin ibu di sini lebih berpengalaman, lebih tahu realitanya seperti apa dibanding dengan saya cuma tahu textbook doang. Makanya dari itu saya bukan untuk mengajarkan, tapi saya minta untuk diskusinya. Ternyata orang-orang ITB itu bisa ya. Jadi contohnya umpamanya alhamdulillah itu dalam Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? Kita nggak pernah hitung, tapi mahasiswa ITB itu udah pernah hitung ya. Ada sekian di dalam Al-Quran itu. Nah besok akan diberikan materi sedikit dari Bu. Untuk kenalan aja Bu. Barangkali nanti bisa dikembangkan kurikulum itu di majelis taklim gitu. Ada lagi mungkin bisa sharing? Kendat. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Munjiati, asal saya dari Tapos. Ini mengenai bisnis. Saya itu sering berjualan online, Kak. Nah itu apapun itu yang saya online kan tuh alhamdulillah membawakan rezeki bagi saya, alhamdulillah. Tetapi ada kendala bagi diri saya itu, Kak. Ketika pangsa pasar itu menurun, jadi saya itu udah mulai malas. Gitu. Nanti ganti lagi. Ini seperti itu. Terus yang sini yang pengen saya tanyakan, bagaimanakah Kak caranya agar bisa memotivasi diri saya terutama agar selalu istiqomah gitu, Kak. Memotivasi diri, bagaimana caranya? Misalnya nih, kemarin saya jualan head masker, alhamdulillah juga laku aja yang minat gitu. Kemudian pas ganti lagi untuk mau lebaran, saya ganti lagi kue gitu. Setelah itu lebaran kan menurun lagi pasar-pasarnya, saya ganti lagi, ada yang nawarin bawang merah, putih, saus lagi yang aku. Cuman itu gak kendalanya, setiap pangsa pasar menurun, jadi saya tuh menjadi kayak apa ya, males sih tidak, cuman kayak gitu, kurang semangat. Itu yang saya tanyakan tadi, bagaimana cara memotivasi diri agar kita semangat lagi di dalam berbisnis kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Sedikit izin saya jawab. Mungkin nggak terlalu memuaskan, tapi sudut pandang saya yang pertama adalah berarti motivasinya turun seiringan dengan omset yang turun. Saran saya
untuk para pebisnis kita harus belajar jadi dalam tanda kutip dukun apa untuk meramal, istilahnya adalah forecasting untuk kedepannya ini kita akan jualan apa, bisnis apa. Misalkan kemarin bulan Februari, Maret itu untuk masker membludak harganya, tapi seiringan dengan berjalan kemudian masuk normal, hancur harga masker. Jadi ada fluktuatif. Kita dengan data di internet itu banyak banget, kita harus memantau isu-isu terkini. Kita harus sering baca-baca info terkini, berita-berita ya, isu negatif maupun positif. Jadi kita bisa meramal untuk beberapa waktu yang akan datang. Misalkan untuk akhir bulan adanya momen Idul Adha. Kemudian apa sih untuk yang bisa kita jual? Kemudian berapa lama kisaran untuk harga jual? Misalkan tadi Pak Mujahid untuk sapi ya Pak, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian pasti setelah sholat Id 3 hari ke depan pasar-pasar akan turun lagi. Kira-kira kita akan jual apa? Dan di bulan Agustus momennya ada apa? Kita tahu mungkin ada 17-an, kemudian ada momen-momen yang lain. Jadi kita bisa meramal dengan cara itu. Kemudian kebijakan pemerintah kita bisa lihat. BPJS naik kemudian dan sebagainya, itu akan mempengaruhi daya beli juga. Jadi kita nggak bisa menjual yang mungkin ya, yang terlalu kebutuhan kedua maupun yang ketiga. Ketiga lah, itu nggak mungkin banget. Jadi produk-produk yang kebutuhan ketiga, golongan ketiga itu mungkin tidak bisa kita jual terlalu banyak. Mungkin kebutuhan primer dan sekunder yang bisa kita prioritaskan. Jadi kita bisa belajar untuk meramal sampai akhir tahun. Misalkan anak-anak sekolah ya 1, 2, 3 gitu ya Bu ya? Ya oke siap. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, iya seperti itu ya Bu ya. Iya belum Bu, belum. Nih kamu sama ibunya temenin ya. Sini. Gak apa-apa. Ya masa MC ikutan menang juga kan gak lucu ya. Oke, udah pada bisa ya Bu ya? Udah konsentrasi ya Bu ya? Ini masih level 1 Bu. Ini masih level 1. Coba kita ulang level 1-nya ya Bu ya, biar konsentrasi lagi ya Bu ya. Yuk dimulai. Iya sampai nanti Bu, ada 3 level Bu. Tadi level pertama udah menang. Iya belum Bu. Tadi kan udah benar. Iya. Diulang ya Bu ya, level 1 ya Bu, konsentrasi. Pak Ustadz Mujahid yang sudah memberikan waktu kepada kita dalam rangka membuat kegiatan ini bisa berlangsung, dan saya sangat senang berada di tengah-tengah ibu sekalian. Saya juga alhamdulillah punya tim ini tim kecil, tapi alhamdulillah saya didukung oleh tim yang sangat solid dan kuat tentunya, karena kata Bung Karno, bukan saya 10 orang pemuda dan saya akan memimpin dunia. Jadi memang perlu anak-anak muda yang mendukung setiap apa yang kita laksanakan, dan orang-orang yang berjiwa muda itu kan sekarang sampai kalau di Indonesia masih 65 tahun, kalau di luar negeri sampai 6 ya di kategori muda. Kalau di Indonesia sendiri masih kategorinya 65 tahun, 18 sampai 65 tahun. Ya, jadi sudah berubah ya, karena peningkatan dari kualitas hidup sampai kita standar muda juga kemudian dinaikkan. Waktu saya pelatihan seperti ini ada 2 hal, karena ini semua perempuan, ada 2 hal yang penting pada materi ini yang sudah dibawakan oleh Pak Tony tadi. Pak Tony tadi minta supaya saya memperkuat apa yang sudah disampaikan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan perempuan. Apa sih yang membuat kepemimpinan perempuan itu menjadi sesuatu yang yang unik?
apa kira-kira yang kemudian membuat kepemimpinan perempuan itu beda dengan kepemimpinan laki-laki? Apa yang membuat kita sebagai perempuan itu kuat dalam kepemimpinan? Sudah dibicarakan tadi oleh Pak Tony kayaknya. Ya? Oh iya. Salah. Kepemimpinan yang bagaimana? Yang tadi sudah di materinya terlalu banyak jadi lupa ya. Jadi kepemimpinan perempuan itu adalah kepemimpinan asertif. Ya. Kepemimpinan asertif, yang asertif. Jadi kepemimpinan dalam kelembutan dan kekuatan. Di dalam kelembutan itu juga ada kekuatan. Walaupun tidak semua perempuan itu bisa mendayu-dayu. Tapi dalam tolong ya, misalnya ibu punya anak buah, kemudian meminta tolong ke orang itu dengan tolong ya diselesaikan. Kalau laki-laki kan bunyinya begini, Anda harus selesaikan ini. Kalau perempuan minta tolong dan lain sebagainya. Itu yang kepemimpinan asertif itu adalah kepemimpinan yang memadukan antara dua kekuatan, yaitu kekuatan perempuan yang lembut dan ketegasan dari laki-laki. Walaupun tidak semua perempuan itu bisa misalnya sangat tegas, tapi tidak banyak laki-laki yang bisa memimpin secara dalam kelembutan. Dalam kelembutan seorang ibu, dia bisa memimpin dengan baik dan kemudian bisa menggerakkan organisasi dengan baik. Manajemen by objektif. Agar mereka sudah terbiasa, saya mengerjakan apa sih? Ketika pagi-pagi, anak-anak diajar bertanggung jawab agar ibu-ibu tidak jadi pembantu di rumahnya sendiri. Jadi yang kita harus lakukan, terutama yang belum menikah nih, ada banyak nih. Jadi suatu waktu nanti sebelum menikah udah kamu bikin, kalau dulu kan masih beberapa waktu ada tren di mana orang menikah itu sudah harus ada bikin perjanjian ya. Tapi paling tidak nanti suatu waktu ketika belum menikah Anda sudah sampaikan bahwa saya kalau menikah saya tidak mau jadi pembantu di rumah saya sendiri. Itu harus tidak juga tegas-tegas banget, tapi Anda harus sudah sampaikan bahwa tolong jangan jadikan saya pembantu di rumah saya sendiri, di rumah Anda atau di rumah kita bersama. Karena itu tidak elegan gitu. Nabi Muhammad SAW dalam riwayatnya itu kan beliau kalau ada bajunya yang sobek, kemudian beliau menjahit sendiri bajunya. Nah sekarang mana tuh? Jangan kan ini kenapa belum ngerti ini? Walah. Semua perempuan yang ini ya, semua perempuan yang melaksanakan dan lebih parah lagi bukan di sini sih, tapi banyak yang saya kenal anak-anak mereka itu sudah ya walaupun mereka tidak punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, kemudian anak-anak itu tidak melakukan apapun untuk membantu orang tuanya yang tidak punya asisten rumah tangga, semuanya bekerja, dan anak-anak itu nggak tahu melakukan apa-apa. Itu kan membahayakan sebetulnya, membahayakan bagi anak itu sendiri. Ya seperti tadi kasusnya itu sudah banyak kasus ya seperti itu. Bagaimana ketika orang tuanya pergi dari dunia dan kemudian mereka tidak siap dan stres banget, sangat stres. Nah harus ada orang yang kemudian bisa mengeluarkan dia dari tingkat stres yang tinggi tadi. Ya alhamdulillah ada beberapa kasus yang kalian bisa tangani, tetapi ada juga beberapa kasus yang kemudian anak itu menghilang. Kita nggak tahu karena ketika nomor handphone itu diganti, kita sudah tidak bisa menghubungi anak. Kenapa harus bisa survive anak-anak itu dari kecil? Ya agar dia sudah siap menghadapi apapun. Cimeng kenapa begitu Cimeng? Itu tidak sopan namanya. Di luar sana makan ya. Nanti ada makanan di situ untuk eman, jatah preman maksudnya. Jatah eman. Jadi mungkin seperti itu untuk MBO tadi. MBO dari konteks yang kecil itu dalam konteks keluarga kita. Mulai sekarang kita belajar untuk membagi
apa namanya itu, siapa mengerjakan apa. Jangan ada orang yang bekerja dengan sangat susah payah tentang ibu nih, itu berperan ganda. Apa namanya istilahnya? Multitasking. Super mom. Iya, super mom. Jadi sudah ada ininya di luar. Demikianlah tadi video yang kita saksikan. Dari video tadi Ibu, bagaimana tanggapan Ibu atau kesimpulan dari Ibu tentang capacity building Ustazah transisional? Ya, jadi yang pertama adalah dari hasil capacity building itu terlihat bahwa para ustazah sangat antusias untuk mengikuti proses capacity building itu. Dan yang kedua, dari hasil video tadi terlihat bahwa memang kegiatan seperti ini itu sangat dibutuhkan oleh para ustazah, karena selama menjadi alumni itu belum pernah mereka dikumpulkan untuk mengupgrade apa yang mereka miliki sebelumnya dan apa yang pengalaman apa yang mereka bawa dari pesantren menuju masyarakat, dan itu belum pernah di-upgrade lagi. Dan kali ini dengan kegiatan itu, dengan kegiatan capacity building yang kita harapkan bersama bahwa kemampuan mereka baik di bidang manajemen dan di bidang personal, dalam kepemimpinan personal sebagai perempuan itu nanti akan bisa lebih baik dengan melakukan kegiatan capacity building ini. Saya kira seperti itu. Baiklah, terima kasih. Demikianlah video dari capacity building Ustazah transisional. Saya Linda DJ Ilmiana beserta Ibu Dr. Nuryati Samatan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.